Halo, pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi yang mau menonton. Mungkin tidak waktu pagi, tapi semangat pagi itu harus terus kita semangat. Semangat pagi untuk semua rekan-rekan yang di luar sana, untuk semua teman-teman yang menonton video ini. Kali ini saya akan sedikit bercerita, menyampaikan sebuah materi untuk kelas 10 PSPT di SMK Negeri 7 Surakarta. Materi yang akan saya sampaikan kali ini nanti akan saya tampilkan PowerPoint-nya. Nah, ini dia materi yang akan saya bahas, yaitu materi pertama dalam mapel produksi audiovisual, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Ada beberapa subbab nanti yang akan bukan subbab ya, ada beberapa topik pembahasan nanti. Sebenarnya untuk keselamatan dan kesehatan kerja ini banyak sekali penggunaannya. Jadi di banyak lingkup itu pasti ada keselamatan dan kesehatan kerja, tidak hanya di dunia audiovisual, tapi justru lebih banyak di dunia di kegiatan-kegiatan konstruksi itu pasti mereka akan sangat paham terhadap apa itu K3. Sementara di dunia produksi audiovisual biasanya K3 ini sedikit terkesampingkan atau kurang diperhatikan gitu. Jadi sebagai insan broadcast atau dunia kreatif yang kompeten harus tahu dan harus paham apa itu keselamatan dan kesehatan kerja, agar saat nanti sudah berkegiatan di luar sana melakukan sebuah pekerjaan dapat berjalan dengan baik, lancar dan sehat luar biasa. Oke, gitu ya, paham ya? Kita masuk ke materi presentasi. Ini dia K3, keselamatan dan kesehatan kerja di lingkup produksi audiovisual. Jadi K3 ini banyak sekali penerapannya di pekerjaan bangunan, konstruksi dan lain sebagainya. Termasuk di produksi audiovisual tetap harus ada yang namanya K3, kesehatan keselamatan kerja. Agar apa? Seperti nanti akan kita bahas, tujuan, fungsi dan lain sebagainya. Oke, mari kita coba masuk ke materi. Sebentar. Oke, ini materi K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang akan saya bahas di sini adalah di lingkup produksi audiovisual. Oke, siap ya? Oke, ini dia prosedur K3. Oke, oh ya, sebelumnya materi K3 ini saya rangkum dari berbagai materi, salah satunya dari buku ini, mungkin dari buku ini. Maaf, ini bukunya agak plerot-plerot, enggak apa-apa ya. Mana tadi? Oke, ini dari buku ini adalah Job Description Pekerja Film versi 1 yang dicetak oleh FFTV SKJ senam kebugaran ya. FFTV IKJ. Ya, sorry agak belibet nih. Ini salah satunya dari buku ini karena yang relevan dengan dunia audiovisual. Kalau beberapa buku yang lain biasanya dia lebih cenderung ke konstruksi dan lain sebagainya. Oke. Prosedur K3 yaitu prosedur K3 ini memiliki fungsi yang sama di berbagai bidang, namun keadaannya berbeda-beda karena kondisi dan keadaan yang berbeda pula ya. Seperti yang sudah ada di tampilan, prosedur K3 tidak sembarangan ditetapkan dalam suatu pekerjaan karena harus sesuai dengan prosedur di lapangan. Jadi setiap setting, setiap lokasi kegiatan produksi pasti punya prosedur masing-masing ya. Produksi di studio dengan di luar studio pasti memiliki prosedur yang berbeda. Di ground atau di dataran dengan di underwater pasti ada prosedur yang berbeda. Jadi banyak prosedurnya. Kemudian prosedur kerja adalah aturan atau cara kerja yang berlaku saat melakukan suatu pekerjaan dalam bidang pekerjaan tertentu. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa K3 ini, prosedur K3 ini diterapkan di banyak bidang. Di semua bidang itu pasti dan harus ada yang namanya K3. Oke, sudah bisa dibaca semua? Oke, saya lanjutkan.
Nah, ini dia seperti koran ya. Nanti silakan ini bisa dibaca. Saya akan sedikit menjelaskan. Prosedur kerja yang lengkap dan benar akan dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja sehingga akan menjamin keefektifan dan efisiensi dalam suatu pekerjaan. Jadi kalau semua dalam suatu pekerjaan itu sudah sesuai dengan SOP-nya, pasti akan lebih cepat selesai, sesuai dengan standar dan aman ya. Jadi harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Kemudian resiko kerja akan ada di setiap pekerjaan. Semua pekerjaan pasti ada resikonya, tidak mungkin tidak ada resiko. Underwater pasti ada resikonya. Di dalam studio pun pasti ada risikonya. Jadi setiap pekerjaan pasti ada risikonya. Oleh karena itu, pekerjaan harus dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan prosedur sekali lagi. Selain itu juga jika memang diperlukan maka fasilitas pekerjaan harus dilengkapi dengan APD, alat pelindung diri. Apalagi di era sekarang ini semua sudah harus serba aman, protokol kesehatan dan sebagainya. Salah satunya adalah masker. Oke, seperti ini, seperti ninja. Tapi kalau saya pakai masker nanti suara saya tidak terlalu jelas karena di sini saya berada di ruangan yang aman, maka saya akan lepas saja maskernya. Oke, kita lanjutkan. Sudah terbaca semua? Next. Jadi tujuan dari K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah satu, ada 3 ya. Ini yang dirangkum dari buku job description yang diterbitkan oleh FFTV IKJ tahun 2008. Oke, cetakan pertama 2008. Tujuan yang pertama adalah setiap tenaga kerja dan orang lainnya yang berada di lingkungan kerja atau di tempat kerja mendapat perlindungan atas keselamatannya. Jadi di dalam satu set produksi, contoh di studio sedang ada produksi, K3 itu untuk apa? Untuk menjaga tenaga kerja. Contoh saya sebagai kameramen, berarti saya sebagai tenaga kerjanya agar saya dapat perlindungan, ya kan? Selain itu, apakah di studio ini ada orang lain selain yang bekerja? Tentu ada. Siapa? Ada penonton mungkin, ada keluarga yang mengantarkan bintang tamu mungkin, dan lain sebagainya. Ada bagian catering mungkin. Siapapun yang ada di lokasi kerja itu mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dengan prosedur-prosedur K3 yang benar. Kemudian yang kedua, setiap sumber produksi, baik itu peralatan ataupun perlengkapan, dapat digunakan secara aman dan efisien. Jadi semua peralatan, kamera, alat-alat pendukung yang lain dapat digunakan dengan efisien. Kalau tidak tahu SOP penggunaan yang benar, kamera tidak tahu cara menggunakan dengan benar, saat terjadi produksi ternyata ada kesalahan atau kerusakan pada alat karena operasional yang salah, maka akan dapat menghambat proses produksi tersebut. Oleh karena itu K3 ini ada supaya apa? Supaya semua dapat berjalan dengan lancar. Dari bagian terkecil hingga bagian yang sangat besar. Ya, hanya masalah kabel jika tidak ditangani dengan benar maka produksi tidak akan berjalan dengan baik. Ya kan? Jadi siapapun kalian di luar sana yang sudah merasa mampu dalam bekerja di dunia audiovisual, produksi audiovisual, maka jangan mengesampingkan K3. Jangan mentang-mentang aku sudah bisa jadi kameramen terus tidak memperhatikan kabel-kabel yang ada di sekitarnya. Enggak sengaja bawa kamera, kesangkut kabel, jatuh, kamera rusak, rugi, ya kan? Alat akhirnya tidak bisa digunakan. Itulah tujuan K3. Kemudian yang ketiga adalah proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Otomatis jika poin 1 dan poin 2 itu sudah terpenuhi, tenaga pekerjanya aman, orang di sekitar aman, alat-alatnya aman, dapat digunakan dengan baik, maka produksi pasti dapat berjalan dengan lancar. Oke, kecuali jika memang ada gangguan-gangguan lain yang di luar teknis ya, itu bukan ranah lagi dari K3. Itu tujuan dari K3. Paham? Kalau belum paham nanti silahkan tinggalkan komen di bawah ini. Nanti akan coba kita bahas di video-video berikutnya. Oke, next. Kita udah bahas dari awal tadi K3, prosedur dan sebagainya, kemudian ada tujuannya. Tapi apa sih pengertiannya dari K3 itu? Jadi teman-teman kan kalau orang bilang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kalau saya enggak, tak kenal maka ya kenalan.
Oke, tak kenal maka kenalan. Oke, mari. Apa itu K3? Kalau dari buku ini lagi, dari buku yang diterbitkan oleh FFTV IKJ, ada dua, secara filosofis dan secara keilmuan. Jika secara filosofis seperti ini. K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan pada manusia pada umumnya. Jadi menjamin keutuhan. Jadi contoh saya bekerja di dunia film atau di produksi audiovisual, utuh jasmani saya sehat, saya berangkat sehat, pulang selesai produksi juga sehat. Mental saya berangkat sehat, pulang juga sehat. Enggak berangkat tangan 2 tinggal 1 karena kecelakaan, tidak. Saya berangkat sehat, pulang stres. Oh, itu tidak boleh. Nah ya, jadi K3 ini secara filosofis untuk menjaga, menjamin supaya utuh dan sehat. Oke, jadi ora edan. Kerja balik-balik edan. Wah, kenapa? Ketemu mantan. Ya, jangan ya. Rada lucu garing ya ora apa-apa ya. Krik-krik lah. Supaya tidak bosan itu. Saya udah ngomong dari tadi mesti agak bosan nih teman-teman kan. Itu dari secara filosofis. Jadi ben rada filosofis dikit itulah anak senja penikmat kopi gitu kan ya. Nah, kemudian secara keilmuan juga ada. Apa sih pengertian K3 itu? Adalah ilmu pengetahuan dan penerapan dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat bekerja. Oke ya, ada dua dan semuanya sudah sangat jelas. Jadi K3 ini adalah sebuah ilmu pengetahuan, bisa dipelajari. Ilmu pengetahuan itu berarti bisa dipelajari, bisa dibuktikan. Bukan ilmu kira-kira. Oh, kira-kira kalau gini itu aman, kalau kira-kira gini itu selamat. Kalau kira-kira kayak gini itu enggak selamat. Tidak seperti itu. Jadi K3 itu adalah semua ilmu pengetahuan yang semuanya itu bisa diatur, didesain sedemikian rupa sehingga aman terkendali. Oke? Jadi kalau kamu mau pacaran tapi pingin semuanya aman, siapkan K3-nya dari awal ya. Mangkat nganggo helm. Kira-kira aku pas nembak ditolak aku kudu piye. Jadi supaya pulang mental sehat, balik pas ditolak mental tetap sehat. Oh, enggak nyambung ya. Ya begitulah ya. Jadi intinya adalah berangkat sehat, pulang sehat. Berangkat utuh, pulang juga utuh. Itu tujuan atau pengertian dari K3. Understand? Paham? Oke, kalau paham kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kalau ada yang belum paham silakan nanti tanya. Tinggalkan di komen video bawah mana ya? Bawah sini ya. Bawah sini. Nanti tinggalkan komen. Atau kalau mau tanya secara personal bisa kunjungi melalui Instagramnya BC. Apa ya BC ya? BC SMKN 7. Atau kalau mau ke saya @NUGH-Rangga. Promo dikit lah ya, nggak apa-apa kan. Nuk Rangga. Ya gitu. Oke, next. Dalam K3 itu ada beberapa istilah yang mungkin akan sering diomongkan. Jadi nanti kalau kalian kerja di suatu tempat, di situ ada seorang HSE officer, Head Safety Environment bahasa Inggrisnya, atau petugas K3-nya, pasti dia akan sering ngomongkan masalah-masalah ini nih. Ada beberapa, salah satunya adalah potensi bahaya, tingkat bahaya, resiko. Nah, apa sih itu ada di sini? Nah, potensi bahaya, mari kita bahas satu-satu ya. Potensi bahaya adalah kegiatan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan kecelakaan, kerugian berupa cedera, penyakit, atau kerusakan. Paham ya? Jelas ya? Jadi potensi bahaya. Kalau contoh kita melakukan produksi underwater di bawah air, potensi bahayanya apa? Tenggelam, ya kan? Tersedak. Kalau terlalu lama menyelam, terlalu lama menyelam mungkin ada efek-efek negatif yang ditimbulkan dari penyelam itu, ya kan? Atau kalau pakai drone, menerbangkan drone, potensi bahayanya apa? Drone-nya jatuh bisa jadi. Kalau kameramen di darat dia bekerja tiba-tiba kesenggol kendaraan bermotor mungkin bisa jadi. Kenapa? Karena terlalu fokus nginceng ini toh, wik nggak delok dalan teko mburi disampar wong pit-pitan, ya kan? Nah, disampari bahasa Indonesianya apa ya? Disenggol. Jadi tidak sengaja waktu lagi nyuting gini toh ra ketok dalan. Weh teko mburi enek wong pit-pitan nyenggol gubrak. Nah, itu namanya potensi bahaya. Seorang kameramen juga memiliki potensi bahaya. Itu kalau kameramen. Kalau petugas-petugas yang lain juga ada potensi bahayanya, banyak sekali, nanti bisa diidentifikasi. Kemudian tingkat bahaya adalah adanya potensi bahaya secara relatif
Jadi tingkat bahaya ini satuan untuk mengukur yang poin pertama. Kalau yang kameramen tadi tingkat bahayanya berapa? Oh, tingkat bahayanya rendah karena saya nyutingnya tidak di pinggir jalan, saya nyutingnya di tengah kebun. Tidak mungkin ada yang menyenggol saya dari belakang. Nah, itu potensinya relatif. Jadi sama-sama kameramen potensinya beda. Kameramen underwater dan kameramen di daratan potensi bahayanya beda, ya kan? Kemudian ada resiko. Adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kerugian pada periode waktu atau produksi siklus tertentu. Risiko itu akibat yang ditimbulkan. Kalau nyelam risikonya bisa jadi tenggelam. Kalau nggak makan risikonya lapar, ya kan? Nggak minum risikonya haus. Nggak punya pacar risikonya galau. Nah, itu risiko akibat, ya. Itu yang pacar-pacar itu jangan pacaran ya, kita masih belajar. Kalau saya nggak tahu ya itu urusan kalian sih. Kemudian ada insiden. Kalau insiden ini resiko yang sudah terjadi menjadi kenyataan, ya kan? Lagi menyelam tenggelam, nah itu sebuah insiden, ya kan? Kejadian yang tidak diinginkan, sopo sing tenggelam kan nggak ada. Kemudian ada kecelakaan. Kejadian yang tidak diduga sebelumnya yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban maupun manusia maupun harta. Jadi kecelakaan ini bagian dari insiden, ya. Insiden itu bisa merugikan bisa tidak. Ada intinya kalau insiden itu kejadiannya tidak terencana, ya, baik buruk atau baik. Tapi biasanya lebih cenderung ke buruk sih ya, karena anggapannya seperti itu. Kecelakaan merekam dengan menggunakan sepeda motor supaya bisa efek berjalan gitu ya. Kita kameramen naik motor digonceng ada buri, temannya nyetir di belakang, nyetir. Nah yang disyuting wong pit-pitan, karena nggak lihat jalan, ada polisi tidur, nggak ngasih kode, dublat. Kameramennya jatuh, nah itu kecelakaan. Ada korban manusia mungkin, oh tidak apa-apa kameramennya sehat walafiat, kameranya hancur lebur, nah itu berarti ada korban di pihak harta, ya, di pihak peralatannya menjadi korban. Kemudian ada aman atau selamat adalah kondisi yang jelas, ya, nggak ada kegiatan membahayakan berarti aman, pasti tahu lah ya kalau aman. Kemudian yang terakhir ada ini tindakan tidak aman. Pelanggaran terhadap prosedur ini yang fatal, ya. Jadi ada tindakan tidak aman dan keadaan tidak aman yang dipaksakan akhirnya menjadi sebuah kecelakaan. Kalau tindakan tidak aman itu adalah suatu pelanggaran terhadap prosedur keselamatan yang dapat memberi peluang terhadap terjadinya kecelakaan. Contoh, merekam high angle gitu ya. Wah, kurang tinggi, nggak punya tripod, saya tak naik pohon aja. Oh ya, naik pohon tidak dilengkapi oleh sabuk pengaman atau harness. Orojo, jangan naik, nanti kecelakaan, nanti jatuh dan lain sebagainya, sudah diingatkan. Tapi karena merasa sudah, aku pintar penean, aku pandai memanjat, dan dia memaksakan untuk memanjat pohon dengan kamera. Nah, itu adalah sebuah tindakan yang tidak aman. Karena apa? Dengan dia memanjat pohon menggunakan kamera, ada kemungkinan dia jatuh, orangnya jatuh, alatnya juga ikut jatuh. Ya, itu tindakan yang tidak aman. Selangkah baiknya tindakan-tindakan seperti itu tidak dilakukan. Ya, pastikan kegiatan yang kamu lakukan adalah sesuai dengan protokol atau prosedur yang berlaku. Kalau mau naik pohon, pastikan kamu punya alat pengamannya. Jangan semena-mena. Oke? Kamu tidak punya nyawa 9 seperti kucing. Lek kucing itu nyawane 9 ora apa-apa. Lek menungso nyawane asline 9. Aslinya 9 nyawanya. Tapi karena udah habis yang 8 tinggal 1. Eman-eman lek wis karek siji kuwi mbok nggo sing ra karu-karuan. Nah. Oke, keadaan tidak aman, suatu kondisi atau keadaan berbahaya yang mungkin dapat langsung mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Kalau tadi tindakan tidak aman itu adalah dipicu oleh orangnya, dipicu oleh personalnya. Contoh saya kameramen, tadi saya memaksa untuk manjat, itu adalah tindakan yang tidak aman. Nah, kalau keadaan tidak aman adalah ditimbulkan oleh situasi. Ya, jadi contoh sedang merekam suatu sebuah produksi, kemudian tiba-tiba mendungnya lebat, mendungnya gelap sekali, dan
jauh dari tempat berteduh. Nah, itu namanya keadaan yang tidak aman. Tidak amannya gimana? Karena jika tiba-tiba hujan, mak bres gitu ya, mak piuk, enggak udan tiba-tiba mak grodok, alatnya kena air rusak. Nah, itu keadaannya yang membuat tidak aman. Keadaan yang tidak aman. Jadi 2 poin ini disebabkan oleh satu orangnya. Yang pertama, tindakannya tidak aman berarti disebabkan oleh orang-orangnya yang terlibat di situ. Kalau keadaan tidak aman adalah disebabkan oleh lingkungan yang tidak aman. Contoh mungkin sedang melakukan produksi di area konflik. Nah, itu keadaannya tidak aman, ya kan? Apakah sudah siap dengan kegiatan-kegiatan itu? Kalau ning kono enek di sebuah tempat ada sedang konflik antar desa. Kayaknya kalau kita ke sana, kita rekam itu kita dapat footage atau kita dapat gambar yang bagus. Nah, itu keadaannya tidak aman di sana padahal. Kamu ke sana ujuk-ujuk lagi ngerekam, kena tiban ini apa ya? Tertimpa tangga yang dilempar, buk. Wassalam. Jadi keadaannya tidak aman, jangan dipaksakan. Oke? Paham? Kita lanjutkan. Mana? Oke, jenis sumber bahaya. Jadi cara sumber bahaya itu ada beberapa. Kalau dari buku ini ada 4 ini. Ada sentuhan langsung. Jadi disentuh langsung, ditemuk. Aku ditemuk. Enggak ya. Jadi sentuhan langsung, umpama ini ada kabel yang terkelupas, sentuhan langsung dicekel, kayak setrum, itu sentuhan langsung. Umpama ini kamera, itu kamera tak senggol, jebluk, guling, sentuhan langsung, ya, sentuhan langsung. Kemudian ada sentuhan tidak langsung, efek berantai dari kegagalan instalasi mungkin. Contoh, di instalasi listrik ternyata ada kabel yang terkelupas. Nah, nggak sengaja kabel itu nempel di tripod. Ceklik, kameramennya nggak sengaja, ya kan, megang kamera, kesetrum juga. Nah, itu tidak langsung, karena dia sudah mengamankan ini. Ternyata bagian kabel perkabelannya tidak gagal melakukan instalasi, jadi dia terkena efek berantainya. Paham ya maksudnya? Kalau langsung itu itu tadi tak senggol, tak gubrak, kabel kelupas tak pegang, nah itu. Tapi kalau sentuhan tak langsung ini bisa berantai, karena bisa jadi itu efek yang jauh, efek dari yang jauh, ya kan. Umpama contoh di sana ada bakar-bakar, ya kan, ada sedang membakar sesuatu, nah letupan apinya mengenai kita yang sedang ada di sini waktu itu sedang produksi, nah itu kan tidak langsung. Efek berantai, kegagalan instalasi atau kegagalan sistem, ya, gitu. Kemudian induksi gelombang elektromagnet atau pembentukan medan magnet listrik ke segala arah. Mungkin karena dunia produksi audiovisual itu hubungannya erat dengan perkabelan listrik daya tinggi, kemudian peralatan-peralatan metal, besi yang semuanya itu adalah konduktor penghantar listrik. Jadi bisa jadi mungkin ada sebuah kesalahan yang sehingga dapat menimbulkan medan magnet atau medan listrik, dan itu menimbulkan kerusakan atau ketidakselamatan pada kita, bisa jadi. Contoh mungkin di area bawah sutet tegangan tinggi itu pasti di situ banyak ada medan listrik, atau area-area yang tegangan tinggi listrik biasanya medan listrik ini yang bersentuhan dengan daerah listrik, ya, gitulah pokoknya. Kemudian ada radiasi, gelombang sinar alfa, beta, gamma dan lain sebagainya. Mungkin kalau sedang ada produksi di daerah yang memancarkan radiasi, ini patut diwaspadai, ya kan. Jangan sampai nanti dipaksakan, aku pengen jadi kayak Hulk, ben kena sinar radiasi terus jadi kayak Hulk. Nah, jangan, itu hanya ada di film, bro. Jangan diteruskan, ya. Atau ben kena radiasi ben aku bisa invisible seperti di Fantastic Four, kui imajinasimu, bro, jangan diteruskan, ya. Ingat, film kena radiasi tetap hidup itu hanya di film, ya. Kalau di kenyataannya kena radiasi itu enggak sehat, apalagi radiasi rasa tak terus nih garing. Aku meh ngelucu aja nih, tapi garing rasa tiwas tengku aku diguyu, stop. Oke. Jenis-jenis sumber bahaya bisa dibaca, ya.
bisa dibaca. Oke, next. Dari jenis sumber baya tadi ada beberapa hal itu. Kemudian ada contohnya nih, listrik jelas ya, dari beberapa tadi listrik menjadi, karena dunia kita adalah produksi audiovisual itu sangat erat hubungannya dengan listrik dan dayanya pasti besar. Seperti lampu-lampu yang kita pakai sekarang ini semua dayanya besar. Lampu di belakang itu enggak tahu ya pakai, itu 500 watt. Belum lagi lampu yang lain. Nah, kalau sekarang mungkin ada yang LED sudah lebih kecil dayanya, tapi tetap sumbernya dari genset atau dari diesel itu pasti besar karena kebutuhan dayanya sangat besar. Jadi waspada listrik. Kemudian ada rokok. Era sekarang ini pasti udah banyak sekali perokok ya. Kenapa? Ada apinya. Biasanya dia pasti menggunakan api. Nah, khawatirnya dari rokok itu dia membuang sembarangan atau dari koreknya saat dia menyalakan koreknya bisa jadi berbahaya. Kemudian permukaan panas. Nah, ini ada hubungannya dengan listrik juga karena alat yang kita gunakan wattnya atau dayanya besar, otomatis jika menyala dalam waktu yang lumayan lama akan menimbulkan panas. Seperti lampu yang di belakang ini red head kalau tidak salah, red head. Kalau dia nyalanya lama, otomatis nanti ada yang namanya bandor itu ya, ada bandor atau pengatur arah cahaya, itu pasti akan panas. Jadi waspada, hati-hati. Oke, banyak hal yang lain juga panas. Salah satunya juga panci itu panas kalau dipakai. Kenapa saya nyebut panci? Karena biasanya di sebuah set produksi tetap ada bagian yang gawe kopi, gawe teh, itu tetap eneng. Jadi kalau ada panci gembletak di situ, jangan langsung main pegang aja ya. Bukan, tidak hanya properti itu, bisa jadi memang benar-benar digunakan. Bagian divisi bikin kopi itu ada, ya. Jangan langsung celep panas, hati-hati. Itu contoh ya. Contoh kalau sing seneng ngopi, jadi kopi panas sudah langsung diombe. Letikan bara. Nah, biasanya kalau buat set tertentu butuh artistik asap, kita nggak punya smoke nggak punya, ya udah buat dari api unggun. Nah, buat api unggun, dikipas-kipas, baranya meletik. Wah, kena kalau lampu biasanya perlu ada namanya filter, ada kertas-kertas di area situ, letikan baranya jatuh, areng-arengnya ada yang jatuh, nggak sengaja murup, blum, kebakar, bahaya, hati-hati letikan bara. Kemudian ada listrik statis. Nah, listrik statis ini zaman kamu SD dulu, simpelnya adalah yang penggaris buat esek-esek rambut lu, terus rambutmu bisa ngadeg wig. Nah, listrik statis itu lingkupnya kecil listriknya, jadi tidak menimbulkan bahaya. Tapi kalau listrik statis yang ditimbulkan dari listrik atau daya listrik yang besar, lah itu bahaya ya, bisa menjadi buah medan magnet, bisa menjadi mengakibatkan luka bakar dan sebagainya. Waspadalah. Oke? Sing seneng rokok waktu produksi ojo rokokan sik. Oke? Awas. Lah sudah break boleh, tapi jauh-jauh dari saya ya, saya soalnya nggak ngerokok. Kok promo aku? Oke, tadi kita membahas banyak tentang keselamatan, tapi karena judulnya ketiga itu tidak hanya keselamatan tapi juga kesehatan. Ya, lingkungan, hubungannya apa? Kebersihan lingkungan, kebersihan makanan dan minuman, protokol kesehatan, kotak P3K, tenaga medis. Seperti apalagi era seperti ini sekarang sedang marak COVID-19, otomatis protokol kesehatan harus dipatuhi. Menggunakan masker di lingkungan yang ramai, menjaga jarak jika memungkinkan. Kemudian jika disediakan makanan dan minuman, tolong sediakan makanan dan minuman yang bersih. Jika dimasak sendiri, tolong seperti tadi saya bilang, di setiap produksi biasanya mungkin ada yang bagian memang bagian divisi konsumsi, maka usahakan divisi konsumsi juga berasal dipatuhi protokol-protokol kebersihannya. Jadi alat-alat yang digunakan juga bersih, gelas yang digunakan untuk minum juga bersih dan lain sebagainya. Protokol kesehatan dipatuhi, jangan lupa. Kotak P3K kalau perlu, jadi siap sedia alat-alat pertolongan pertama, mungkin betadine atau membersih luka, plester dan sebagainya. Kemudian jika memungkinkan, pastikan ada tenaga medis yang terlibat di situ. Atau jika tidak memungkinkan, sudah berkoordinasi dengan pihak medis terdekat. Umpama
kamu produksi di dekat puskesmas, ya kamu sudah koordinasi dengan pihak puskesmas, saya akan ada produksi di sini, jika memungkinkan ada petugas yang standby di sini karena untuk jika sewaktu-waktu ada kejadian tidak diinginkan kami bisa segera merujuk ke lokasi ini gitu. Jadi ada koordinasi. Kalau memang memungkinkan tenaga medisnya didatangkan, tapi kalau nggak bisa ya sudah punya jaringan tenaga medis atau lokasi-lokasi ke medikal pokoknya gitulah. Oke? Oke. Sudah bisa dibaca ya. Kita lanjutkan. Kesehatan lingkungan kerja. Bagian tubuh yang sering mendapat kecelakaan adalah kepala, tangan, kaki. Padahal bagian-bagian itu adalah bagian yang penting. Kepala, pundak, lutut, kaki itu bagian yang penting ya. Kameramen, kepala ini sangat penting. Nggak mungkin kameramen tanpa kepala ya kan, mati. Tangan juga sangat penting. Penulis naskah nggak punya tangan, wah sulit. Harus ada bantuan dari orang lain, gitu kan. Jadi kalau tangannya sakit menjadi fatal gitu. Jadi kesehatan kepala, tangan, kaki dan badan secara keseluruhan ini sangat penting. Menurut undang-undang, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang ditimbulkan karena hubungan kerja, dalam hal ini termasuk kecelakaan kerja. Jadi dalam sebuah kesehatan bahwa tujuan tadi ketiga adalah sehat jasmani dan rohani. Jadi setelah kerja pulang juga tetap sehat, ya kan? Kalau cuma masuk angin mungkin wajar ya, masuk angin karena mungkin kerjanya terlalu berat, banyak terkena angin malam akhirnya masuk angin, ya mungkin masih wajar gitu. Jadi mungkin di sini yang lebih fatal adalah jika mungkin contoh sutradaranya agak malas gitu ya, dia cuman duduk doang gitu kan, duduk aja padahal produksinya sebulan, dia duduk sebulan nggak pindah. Nah pulang-pulang nggak bisa berdiri, kenapa? Sebulan duduk kakinya kaku, ya, itu nggak boleh ya. Jadi pedoman dalam kesehatan kerja ini harus dipatuhi. Jadi harus tetap efek yang dihasilkan dari sebuah pekerjaan itu juga masih terkait. Jadi usahakan tetap sehat walafiat dengan mematuhi SOP, standar operasional prosedur. Selanjutnya, penyakit dapat menjadikan cacat. Jadi baca ya. Jika sakit dapat menimbulkan cacat, maka akan menimbulkan kerugian. Kemudian nomor 2, ini yang berhubungan dengan penyebab ya. Kalau kameranya terlalu berat, dipanggul terus, kameramen bilang ke sutradara, Pak saya mau pakai tripod ya, kameranya berat. Nggak bisa, ini handheld terus, nggak boleh, harus kamu panggul terus. Padahal syutingnya 2 hari, bayangno mikul kamera rong dino, setelah selesai produksi sengklek, kan bahaya. Jadi tidak boleh ya. Kemudian penyakit akibat kerja akan menurunkan produktivitas dan kemampuan bekerja. Kalau sudah terjadi sebuah kecelakaan atau tidak sehat saat bekerja, otomatis nanti di pekerjaan berikutnya mereka akan kehilangan efektivitasnya. Contoh umpama dia sakit tangannya, padahal kameramen tangan itu sangat penting untuk bisa menggerakkan atau mengoperasikan kamera. Jadi alangkah ruginya jika di sebuah produksi dia tidak mengindahkan K3, kemudian tangannya sakit. Nah akhirnya di produksi berikutnya jika itu menjadi permanen karena cacat, maka tidak akan menjadi efektif lagi. Lama-lama apa? Tidak digunakan, lama-lama tidak lagi diajak oleh tim produksi. Kenapa? Lah lek karo kae kalau sama dia nanti syutingnya lama lah, wong utak-utaknya suwe ora iso kok. Nah, jadi perhatikan K3 adalah untuk kelangsungan semua pihak. Oke? Next. Upaya pencegahan kecelakaan kerja. Kunci utama yang harus dilakukan pekerja untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja yaitu disiplin. Oke, semua lini harus disiplin. Jangan semena-mena atau sak-sae atau seenaknya sendiri. Syuting jam 8, datang jam 9, ya kan? Makan jam 8 harusnya, tapi dia tidak makan. Dia harus ngomong, aku rasa mangan, aku diet. Nah, karena dia tidak makan, kerja yang berlebihan, akhirnya dia drop sakit.
Kalau tidak mungkin dia pusing tiba-tiba pingsan padahal sedang pegang kamera, kameranya rusak. Rugi tidak? Rugi dong, ya kan? Jadi disiplin itu penting. Disiplin diri, disiplin tim, dan disiplin keseluruhannya. Oke, disiplin itu dimulai dari diri sendiri. Oke, tidak bisa dalam satu tim itu disiplin jika satu orang tidak disiplin. Begitu. Jadi semua bermula dari diri sendiri. Kemudian ini dia hal yang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran dalam disiplin atau pekerjaan, yaitu satu, ini biasanya kalau di area-area yang proyek itu biasanya ada seperti ini. Tapi kalau di gitulah ya, pokoknya banyak kampanye. Jadi sebelum melakukan produksi itu alangkah baiknya jika ada sosialisasi terlebih dahulu tentang K3. Jadi sebelum produksi dimulai ada bagian yang khusus untuk menjelaskan keamanan dan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi diingatkan kembali bahwa harus selamat dan sehat dengan mematuhi prosedur-prosedurnya. Latihan-latihan K3 bagi pekerja maupun staf. Jadi kalau ada di sini konteksnya ada pelatihan kemampuan dalam mengatasi masalah. Contoh saat ada produksi tiba-tiba ada kebakaran, bagaimana mengatasi kebakaran itu jika darurat. Kemudian jika ada teman atau yang sakit atau yang tiba-tiba pingsan, bagaimana mengatasinya. Jadi tahu bagaimana pertolongan pertama dalam mengatasi masalah. Kemudian untuk mengingatkan, pasang poster-poster tanda K3 di tempat yang strategis. Biasanya kalau teman-teman ini gampang dijumpai kalau di tempat-tempat proyek biasanya. Kalau ada proyek pembangunan biasanya gunakan helm keselamatan atau pastikan Anda selamat sampai rumah lagi. Biasanya ada kayak gitu di tempat proyek-proyek. Karena kalau proyek kan pasti tempatnya statis ya. Kalau sedang proyek bangun rumah ya, bangun gedung ya pasti di situ tok kan, nggak mungkin pindah-pindah lokasi. Jadi pasti di situ ada beberapa tempat yang dipasangi poster untuk mengingatkan K3. Memberikan sanksi tegas. Jadi untuk para produser atau para kreator nanti yang ingin melakukan produksi, jika ada teman yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak aman, berikan sanksi yang tegas supaya menjadi efek jera, supaya tidak diulangi lagi ya. Kalau ini sak-sae wae terserah aku, nanti dia akan mengulangi hal yang sama. Mungkin saat ini dia selamat, tapi bisa jadi nanti di kemungkinan berikutnya dia tidak selamat. Oleh karena itu berilah sanksi dan diingatkan secara tegas. Kemudian ada pertemuan diskusi tentang K3. Ini lebih ke teknis lah ya. Ini lebih ke penyuluhan. Ini tadi sudah saya bahas, ada beberapa hal yang perlu dilindungi dari pekerja, karena kameramen termasuk pekerja, sutradara termasuk pekerja dan sebagainya. Dan ini disesuaikan dengan pekerjaannya. Saya ulangi. Dan ini disesuaikan dengan lingkungan pekerjaannya. Kalau di proyek pasti ada helm proyek, sepatu boot anti sepatu safety dan lain sebagainya. Nah, untuk di produksi film atau audiovisual silahkan disesuaikan dengan situasinya. Apa yang perlu diamankan, APD apa yang perlu digunakan. Kalau secara umum seperti ini, ada helm, sepatu, sarung tangan, pelindung pernafasan, sabuk pengaman dan tali pengaman. Itu fleksibel, mengikuti dengan apa yang dikerjakan. Ya. Kalau nyelam ya alat-alat keselamatan penyelam harus dipenuhi. Kalau enggak nyelam ya jangan pakai alat selam, susah. Ya kan? Siapa mau jalan pakai sepatu katak? Lucu loh. Gitu ya. Jadi kalau nyelam ya jangan terus enggak pakai baju selam. Bahaya, ya kan? Gitu. Jadi ini konklusinya. Ini adalah kesimpulannya bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Setiap manusia pasti pernah melakukan salah. Saya pernah melakukan kesalahan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana kita sadar terhadap kesalahan tersebut dan memperbaiki di kesempatan berikutnya, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi kalau ada kritik dan saran yang bagus, membangun, jangan marah ya. Jadi masa dikritik, kamu kemarin nggak pakai masker, kamu harus pakai masker supaya tidak menulari teman-temanmu yang sehat. Oh iya, saya kemarin batuk, jadi harus pakai masker. Kalau dikritik seperti itu terus jangan, yo sak karepku aku ramai ganggu masker ya, jangan seperti itu juga
Oke, kita harus sawang sinawang, tenggang rasa menghormati sesama manusia. Oke, kemudian untuk itu mari lakukan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan protokol dan prosedur yang benar. Pahami, kenali lingkungan, alat, situasi yang ada di sekitarmu. Lain lubuk, lain belalang, lain sungai, lain ikannya. Lain apa ya? Kok saya lupa? Tim apa dong? Lain ya itulah pokoknya ya. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Nah, itu kalau nggak salah, benar. Jadi harus tetap patuhi norma-norma yang ada di lingkungan sekitar kamu bekerja ya. Kalau di daerah-daerah yang tidak boleh memakai sendal, ya jangan maksa kamu sana naik sendal. Jika tidak dikomunikasikan, oke? Kemudian kesadaran dan pelatihan yang cukup merupakan salah satu hal penting dalam mengurangi risiko terjadinya kecelakaan. Jadi setiap orang perlu mengupgrade dirinya, perlu menambah wawasan dirinya. Jangan semena-mena aku sudah bisa gini gitu, aku nggak perlu lagi ikut pelatihan itu. Oh, jangan. Setiap ilmu itu perlu terus diupgrade karena waktu berlalu, ilmu juga pasti bertambah, situasi berbeda. Alat-alat juga pasti berkembang. Kalau kita nggak berkembang juga, kita akan ketinggalan. Oke, gitu. Ya itu ini sepertinya slide terakhir untuk materi K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Jika ada yang belum paham, silakan tinggalkan komentar di bawah. Di mana ya? Di bawah ya, gitu. Kemudian oh ya benar, sudah habis ternyata. 4. Oke, untuk closingnya seperti ini. Oke, tadi sudah ada materi yang mungkin jika materinya terlalu monoton seperti kalian mohon dimaafkan. Semoga nanti ada kesempatan untuk membuat materi ini lebih berwarna, membuat materi ini lebih lebih variatif lagi, membuat materi ini lebih menyenangkan. Ini semoga menjadi awal untuk saya sendiri untuk dapat mengembangkan potensi saya untuk menjadi pemateri yang lebih baik. Jadi kalau ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Jika ada yang belum benar, tolong ingatkan, tinggalkan pesan di komen ya. Begitu, tetap sehat, seger, buger selalu yang ada di rumah. Senggol, sorry. Baik-baik saja ya, oke. Mungkin ini closing dari saya. Ini sudah closing ya, oke. Oh ya, untuk teman-teman di luar sana, khususnya siswa-siswi PSPT SMKN 7 Surakarta, silahkan like, komen, dan subscribe channel BC SMKN 7. Karena nanti di situ akan banyak materi-materi karya-karya teman-teman kalian yang akan diunggah, bisa menjadi referensi, bisa menjadi bahan pelajaran, bisa menjadi bahan untuk diskusi. Oke? Sekian dari saya. Jika ada salah kata, salah informasi, salah tindakan, ataupun salah mimik muka, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Semangat pagi. Itu wes belum. Oh, stop ya. Stop Dewi ya. Sorry, stop Dewi katanya. Stop recording.